Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Reviana yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Ibu ya. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Dulu 6 Januari. Oke, betul ya Bu ya. Bagaimana Ibu kondisinya saat ini? Masih lemas, gak bisa ngapa-ngapain. Si lemes bisa ngapa-ngapain. Baik Ibu, di sini saya tuh tujuannya untuk mengkaji Ibu, yaitu terutama di bagian spiritualnya Bu ya, yang bertujuannya untuk kamu bisa membantu secara menyeluruhnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sedia, baik. Ada yang ingin ditanyakan dulu belum Bu sebelumnya? Buat waktunya berapa menit? Oh iya, untuk waktunya kurang lebih di 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Baik Ibu ya, pertanyaan yang pertama itu menurut Ibu nih. Baik, sebelumnya kita membaca basmalah bersama-sama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertanyaan yang pertamanya, menurut Ibu nih, sakit yang dialami Ibu itu seperti apa? Awalnya saya gak ngira gitu ini teh sakit serius. Awalnya saya kira cuma kayak migrain gitu doang. Ternyata pas dibawa ke sini saya didiagnosa kanker. Oke. Yang kerasanya emang sekarang apa Ibu yang dikeluhkannya? Lebih ke lemes, mungkin karena udah sering kemoterapi gitu ya, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Masih kerasa sakit? Masih. Oke. Apa yang Ibu pikirin kalau misalkan Ibu punya penyakit ini, tentang penyakit itu apa sih yang Ibu rasain gitu, yang Ibu pikirkan? Saya mikirnya tadi ya, saya kira cuma penyakit biasa, terus juga ternyata penyakitnya ya serius kan gitu, kayak kanker yang ya saya juga tahu sendiri tingkat sembuhnya itu kecil gitu, jadi saya takut. Kalau misalkan yang Ibu rasakan sejak sakit ini tuh kayak gimana Bu? Sejak saya sakit ini saya sering overthinking mungkin ya soal pengobatannya, apakah berhasil apa enggak. Terus juga saya takut kalau misalkan pengobatannya gagal gitu, saya jadi ninggalin anak-anak, nanti gak ada yang ngurus. Kalau suami sendiri kan kayak ya tahu kan, suami itu susah ngurus anak gitu. Oh iya, berarti Ibu kayak merasa sedih, takut, marah ya? Iya. Oke. Apakah ada pengobatan atau tindakan yang di rumah sakit ini selama Ibu sakit nih, ada yang bertentangan nggak sama agama Ibu? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya, masih sesuai? Iya, masih sesuai. Oke, baik. Kalau misalkan hal apa yang Ibu paling mengganggu selama sakit ini, yang bisa mengganggu Ibu gitu, kayak misalkan entah kegiatan atau apa? Dari sakit ini saya kan biasanya rutin gak ikut arisan gitu-gitu. Saya jadi susah gitu kan, karena harus bed rest terus, gak bisa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi pun susah dibantu. Oh iya. Terus kalau misalkan hal yang emang Ibu membuat Ibu gak nyaman gitu? Yang membuat gak nyaman dari si lemesnya sih, dari gak lemesnya bisa ya? ngapa-ngapain. Sama tadi overthinking juga Iya. gitu. Oke, baik. Kalau misalkan perasaan Ibu nih ke Allah ya, tentang penyakit selama sakitnya itu apa? Awalnya saya lebih ke marah sih, kenapa sih yang dikasih sakit ini tuh saya gitu. So mungkin ya ada hikmah tersendiri mungkin ya dari yang Allah kasih penyakit ini ke saya gitu. Kalau untuk saat ini apa Ibu merasa marah tentang penyakit ini kepada Tuhan atau pada Allah? Saat ini sih udah lebih sedikit menerima ya, meskipun emang agak berat ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan dari sakit ini nih, apakah emang mempengaruhi hubungan Ibu sama Allah enggak? Awalnya iya, saya jadi mikirnya kayaknya Allah udah nggak sayang deh, makanya ngasih ujian yang berat kayak gini gitu. Jadi saya pas awal-awal tuh marah ke Allah, jadi nggak sholat kayak gitu-gitu Ibu. Terus sampai sekarang nggak sholat ya? Atau emang masih sedikit-sedikit bisa gitu? Sedikit-sedikit mau sih sekarang. Sedikit mau ya. Oke. Biasanya Ibu kalau misalkan mendekatkan diri dengan Allah itu seperti apa selain sholat?
Biasanya saya suka nonton video ceramah di YouTube gitu. Terus dengerin murotal mungkin. Itu sering dilakukan ya? Kadang-kadang sih, nggak sering. Kalau di rumah? Kalau di rumah sebelum sakit mah sering. Kalau buat saat ini mah masih jarang ya? Iya, masih jarang. Oke. Apakah selama sakit tetap melakukan tadi kayak sholat? Oh, tadi jarang ya? Jarang. Masih jarang. Oke. Kalau misalkan saat ini nih ibu apakah rutin berdoa? Kalau sekarang mah dibilang rutin mah enggak sih, kayak ya sekali 2 kali gitu ada, enggak yang sering banget. Oke. Kalau misalkan doanya itu apa yang ibu biasanya baca atau yang ibu harapkan saat berdoa itu seperti apa? Doanya lebih ke ya semoga yang kemoterapi yang saya jalan ini bermanfaat, kayak ada hasilnya, jadi saya bisa sembuh mungkin sedikit demi sedikit. Kalau misalkan boleh tahu nih, apa yang paling berarti dalam hidup ibu saat ini? Kalau yang paling berarti buat saya sih ya tentunya keluarga ya, apalagi anak-anak saya, mereka masuk sekolah, jadi mereka alasan buat saya kuat lah. Oke. Yang bikin ibu semangat juga keluarga atau ada hal lain kayak aktivitas di rumah gitu? Ada hal lain? Kalau buat selain keluarga ada sih, saya kan punya usaha seblak ya, jadi juga saya masih harus kerja gitu kan. Jadi itu jadi hal yang buat ibu semangat ya. Iya. Menurut ibu nih, apakah ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari penyakit yang ibu saat ini alami? Hikmah yang paling terbesarnya gitu. Apa yang merubah hidup ibu yang asalnya sebelum sakit dan saat sakit, ada hikmahnya? Sebelum sakit mungkin saya jarang ya kayak dibilang sholat ya sholat, cuma kadang telat-telat gitu mungkin ya. Semenjak sakit saya juga kan mengharapkan kesembuhannya, jadi kan kayak saya harus rajin beribadah, harus rajin minta sama Allah biar saya itu disembuhkan gitu. Jadi intinya mah saat sakit saya jadi belajar kayak buat menerima, terus minta berdoa juga gitu kan supaya sembuh. Berarti bisa lebih dekat sama Allah Iya. ibu ya. Oke. Kalau misalkan boleh tahu, siapa yang emang paling mendukung ibu dalam proses sakit ini? Kalau paling mendukung sih suami, cuma kadang kan suami juga sibuk kerja ya. Jadi yang nemenin tuh biasanya mama saya sih di sini. Kalau boleh tahu, dukungan apa yang emang diberikan kepada ibu? Kalau dukungannya mah kayak misalkan mama saya tuh sok ngomong, sok Neng banyakin ibadah biar sama Allah juga dikasih kemudahan, biar kankernya juga ya mungkin sembuh. Kalau misalkan boleh tahu juga nih, kalau misalkan keyakinan ibu untuk sembuh apakah ada atau tidak? Karena kan tadi mengingat ya kalau misalkan kanker itu kan susah sembuhnya dan lama. Apakah ada gitu rasa keyakinan ibu kalau untuk sembuh? Kalau buat yakin, saya nggak yakin mungkin yang sampai 100% gitu ya. Cuma seenggaknya ya semoga aja gitu bisa sembuh. Tapi saya yakin sih bisa sembuh asalkan saya mungkin mengikuti prosedur dari rumah sakit ini mungkin ya. Itu sih. Apakah ada yang membuat ibu tuh kayak membuat lebih optimis gitu, lebih percaya kalau bisa sembuh tuh gara-gara apa? Saya percaya bisa sembuh karena saya selalu apa ya kayak tepat waktu gitu. Kalau misalkan jadwal kemoterapinya hari ini ya saya langsung, walaupun kadang di hari itu tuh saya ada kegiatan apa gitu, kayak harus ngurus usaha atau apa ya. Oke. Apa yang membuat ibu jadi semangat untuk berobat tadi ya, selain untuk sembuh gitu? Yang buat saya semangat sih mungkin karena saya pengen banget gitu lihat anak saya nanti bisa nikah gitu, impian saya. Oke. Berarti tadi yang sumber kekuatan sama harapan tuh ada di keluarga Bu ya, terutama gitu. Ada di keluarga. Terus kalau misalkan kalau boleh tahu, apa yang bisa ibu membuat lebih tenang gitu? Hal apa? Kadang kalau yang buat saya tenang tuh
ya dengerin tadi sih yang ceramah-ceramah gitu. Oke. Eh, berarti tadi kalau misalnya untuk sholat itu ibu masih jarang-jarang Bu ya? Masih jarang. Masih jarang karena tadi sakitnya. Kalau misalkan nih kebiasaan puasa sebelum sakit dan sesudah sakit masih bisa dilakukan atau tidak? Kalau sebelum sakit masih full sih. Kalau misalkan saya kan sakit kankernya ini baru-baru, jadi kalau misalkan mungkin nanti di bulan puasa biasanya mungkin juga nyoba buat full puasa sih. Kalau untuk sholat sunnah dan juga puasanya juga apa masih belum ya kalau Masih sekarang? belum. Kalau sebelum sakit itu masih dilakukan ya? Masih kadang. Baik. Kalau untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal itu masih suka? Kalau baca Al-Quran mungkin susah ya tadi karena saya lemas gitu, tapi kalau buat dengerin murotal ya masih suka dengerin. Oke. Apakah ibadah yang saat ini sulit dilakukan karena sakit ya? Ya, Karena sakit ya, oke. Apakah ibu mengharapkan bantuan atau bimbingan untuk bisa melakukan sholatnya Bu? kalau bantuan sih mau sih, soalnya kan saya susah ya, jadi pengen diajarin tayamum. Terus saya juga nggak bawa mukena, mungkin dari rumah sakit menyediakan gitu. Oke, nanti kita bantu dibimbing ya, nanti kita akan bantu bimbing juga. Apakah sebelumnya udah tahu kayak cara sholatnya, cara ibadahnya seperti apa kalau sedang sakit seperti ini? Kalau secara di kasur mungkin belum ya. Belum ya? Belum. Oke, baik. Apakah ibu ingin didampingi tadi ya, pengen ya didampingi ya. Kemudian kalau misalkan dukungan spiritual seperti apa yang emang ibu harapkan dari tenaga medis di rumah sakit ini? Dukungan spiritual sih saya pengennya tadi ya diingetin azan, mungkin biar saya sholatnya tepat waktu. Terus saya juga pengen dibimbing buat kayak doa kesembuhan gitu. Oke, baik. Baik ibu, alhamdulillah ya kita pertanyaan sudah selesai. Kalau boleh tahu gimana perasaannya ibu saat kita berbincang-bincang? Sedikit lebih tenang mungkin ya, karena saya juga bisa ngeluarin keluh kesah saya. Baik, ibu terima kasih banyak ya atas kerjasamanya, atas waktunya juga. Semoga ibu cepat sembuh ya. Ada yang ingin tanyakan lagi sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau gitu saya kembali ke ruangan. Kalau ibu ada apa-apa boleh pencet nomor atau enggak keluarga ibu pergi ke mana station ya. Baik ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.